Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam kecimuleit, mudah-mudahan yang menjawab salam banyak duit. Amin. Alhamdulillahilladzi awjabal jihada fi sabilillah hatta la takuna fitnah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah, amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah ulaika humul faizun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dengan pagi ini kita dapat berkumpul di tempat yang dimuliakan Allah. Seusai kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yang melaksanakan sholat subuh, dan pada saat ini kita yaitu hadir untuk mendengarkan acara melengkapi dari kewajiban kita, yakni mendengarkan tentang ilmu. Mudah-mudahan pada saat ini kita berkumpul mendapatkan ridha rahmat Allah dan berkahnya umur kita di pagi ini. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat selalu, dimudahkan segala urusan, terkabulnya doa, dan mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera, dan sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan putra putri kita menjadi putra putri yang soleh solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak ibu jamaah yang Allah muliakan, pada saat ini adalah momentum hijrah di bulan awal Muharram, yang sepatutnya kita sebagai kaum muslimin tahun ini, tahun baru, bulan Muharram ini menjadi bulan atau tahun evaluasi dan introspeksi dari tahun sebelumnya. Satu tahun 1445 pada saat ini harus kita kontrol dan hitung, apakah di tahun yang lalu kita sudah mencapai amal soleh, ibadah kita sesuai dengan ekspektasi kita atau belum. Seandainya di tahun yang sudah lalu banyak kekurangan, banyak ketidakpuasan dalam amal soleh, kita lanjutkan dan kita tingkatkan. Seandainya ada amal keburukan, maka kita rubah pada saat ini supaya menjadi baik. Karena barang siapa yang tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, hari ini lebih baik daripada hari kemarin, robihun, orang itu adalah tanda orang yang akan beruntung dunia dan akhirat. Jemaah yang Allah muliakan, harus kita pahami tentang masalah hijriyah. Di dalam ayat tadi yang saya bacakan, surat At-Taubah ayat 20, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah a'zamu darajah. Orang itu tidak cukup hanya mengaku iman, amana billah wa rasul, itu tidak cukup, tetapi harus dibuktikan keseriusan, konsistensi daripada imannya. Pada zaman Rasul dalam ayat itu adalah kemudian orang beriman diuji, dicoba, dibuktikan keseriusan dalam keimanannya dengan hajaru, dengan hijrah. Kita harus paham tentang hijrah. Hijrah itu adalah awal daripada kemenangan, kebesaran, kewibawaan Islam. Dan di dalam hijrah itu membuktikan siapa yang benar dalam keimanannya, siapa yang palsu, siapa yang fasik, munafik, dan siapa yang mukmin. Itu di screening dalam hijrah.
Hijrah itu bukan semata-mata hanya perpindahan makani dan ma'ani, tetapi ada prinsip yang sangat mendasar, yaitu bagaimana orang Islam itu konsisten, orang mukmin itu adalah komitmen terhadap keimanannya, dibuktikan dengan hijrah. Ternyata pada saat diinstruksikan hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak seluruhnya umat mukmin mengikuti. Karena apa? Karena sayang terhadap hartanya, sayang terhadap usahanya, sayang terhadap istri dan keluarganya. Yang ikut hijrah hanya sedikit. Kenapa? Karena itu ujian yang sangat berat. Bukti daripada keimanan itu tidak mudah, itu sangat susah, diuji yang luar biasa. Rasulullah SAW dengan hijrah itu adalah untuk mempersatukan umat muslim. Hijrah itu bukan untuk membesarkan nama dirinya, harga diri, dan orientasi hijrah itu bukan hanya untuk popularitas dan apalagi untuk memperjuangkan organisasi. Hijrah itu bukan untuk membesarkan organisasi apalagi mengibarkan bendera, karena Rasul mutlak hijrah itu adalah orientasi ilahi, ada misi-misi Allah, yaitu untuk membesarkan kalimat Allah, li'ila kalimatillah, untuk memenangkan Islam. Itu saja niat Rasulullah SAW, tidak ada tujuan apa-apa. Pada saat ini kita hijrah bukan hanya kata-kata, tapi harus ada realita. Bukan bahasa kita hijrah, tetapi perilaku, apapun sikap, ideologi tidak hijrah. Seharusnya kita hijrah esensi orientasi. Dia memperjuangkan Islam bukan hanya untuk organisasi, bukan untuk popularitas, bukan untuk harga diri, tapi mutlak adalah untuk kemenangan dan kebesaran Islam. Apalagi yang urgen pada saat ini, bagaimana dengan hijriah ini dimaknai umat Islam dapat bersatu. Karena dengan kebersatuan umat Islam akan menjadi Islam itu kuat, wibawa, dan terhormat. Tapi pada saat ini kita sayangnya, ironisnya, ulama besar muncul, para kiai muncul, dan pendidikan agama relatif begitu banyak, tetapi persatuan Islam belum terwujud, seperti mengurai benang kusut. Luar biasa. Itulah PR bagi kita. Selama umat Islam belum bersatu, selama itu umat Islam tidak akan kuat, tidak akan berwibawa, akan dihina, dicaci oleh orang lain. Jamaah yang Allah muliakan, di dalam hijrah itu adalah tidak cukup hanya berpindah baik secara makan maupun secara makna, tetapi harus jihad. Jihad itu apa? Yaitu jihad itu di dalam ayat tersebut bi amwalihim wa anfusihim, baik dengan harta maupun dengan jiwa. Itu adalah realisasi wujud pengorbanan daripada konsistensi daripada keimanannya. Sehingga Allah menawarkan dalam ayat ini a'dharu darajah, barang siapa yang iman, hijrah, mengorbankan harta, jiwa untuk kemenangan Islam, membesarkan kalimat Allah, Allah akan meninggikan derajat setinggi-tingginya, terhormat di dunia, dan Allah memberikan rahmat dan magfirah dan surganya di akhirat. Sehingga ujung ayat ini, ulaika humul faizun, orang itulah yang akan mendapatkan label faiz, bahagia. Faiz menurut ahli tafsir itu adalah ar-ridha wal jannah, ridho dan surganya Allah. Jamaah yang Allah muliakan, di dalam ayat surat Al-Imran ayat 110 Allah menjelaskan kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayat. Orang yang beriman, orang yang hijrah dan berjihad dan kemudian mengorbankan jiwa, raga, harta, mutlak demi kemenangan Islam, mutlak demi kemandirian dan kehormatan kalimat Allah. Tidak ada apa-apa. Itu Allah menjadikan orang tersebut adalah kuntum khair umat, itu sebaik-baiknya umat dipandang Allah. Siapa umat yang terbaik? Ukhrijat linas, yang dilahirkan, yang diciptakan oleh Allah, dihidupkan di dunia oleh Allah adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang selalu berdakwah, hidupnya selalu dia gelisah dengan kemungkaran, kemaksiatan,
tidak nyaman, tidak tenang ketika banyak orang-orang yang bermaksiat. Itulah orang-orang yang ta'muruna bil ma'ruf. Kenapa? Karena kehidupan ritual sehebat apapun seperti kita ibadah malaikat, tapi seandainya tidak ada konsekuensi daripada ritual yang kita laksanakan, mana konsekuensinya? Tanha anil fahsya'i wal munkar, tidak amar ma'ruf nahi munkar. Berarti ritual sehebat apapun, baik tahajudnya, sodakohnya, hajinya, umrohnya, puasanya, tapi tidak melahirkan bergerak kita untuk mengingatkan orang, untuk mencegah kemaksiatan dan kita memerintah kepada kema'rufan, itu tidak ada apa-apanya. Kenapa? Ritual sholat sehebat apapun tidak ada tantangan, puasa tidak ada tantangan, tapi kalau kita mengajak orang kebaikan, mencegah orang keburukan, risikonya adalah kita dicaci, dimaki, dan bisa saja kita dibunuh. Seperti mana halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pantas orang yang suka berdakwah, menghabiskan waktu, mengorbankan jiwa, raga, harta, itu akan menjadi orang-orang yang terbaik dipandang Allah dan Rasulnya. Ingat, para bapak dan ibu yang Allah muliakan, di dalam surat Al-Asr Allah menjelaskan, wal asri, demi waktu asar atau umur, innal insana lafi khusr, seluruh manusia ada dalam kerugian. Tapi ditahsis oleh Allah di dalam ayat itu, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, membuktikan dengan berbagai ritual dan sosialnya, yaitu dijadikan amal soleh. Kemudian tidak cukup hanya amal soleh, tapi harus ada penghujungnya, yaitu tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Tawasau bil haq artinya menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar yang penuh resikonya, baik waktu maupun harta atau nyawa bisa jadi. Tetapi watawasau bis sabr artinya harus dibenteng dengan kesabaran. Dicaci harus sabar, diusir harus sabar, bahkan ditangkap di penjara pun harus sabar, bahkan kita sampai meninggal pun ujungnya itu adalah harus sadar bahwa setiap apapun yang menyampaikan kebenaran, bukan saja kita orang biasa, nabi sekalipun, banyak para nabi dibunuh oleh orang-orang Israel, luar biasa, padahal itu menyampaikan kebenaran. Itu sunatullah, menyampaikan kebenaran. Jadi intinya menyampaikan kebenaran itu tidak mudah. Kalau sholat mudah, kalau puasa mudah, haji bagi orang mampu mudah, tapi belum tentu yang demikian mampu amar ma'ruf nahi munkar. Jamaah, para bapak dan ibu yang Allah muliakan, siapa sih yang disebut kuntum khaira ummah? Sebaik-baiknya umat itu siapa? Kata Nabi, kurang lebih ada 3 sebaik-baiknya umat. Yang pertama adalah inna khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Pilihan-pilihan umatku daripada kalian adalah sebaik-baiknya akhlak. Siapa daripada kalian yang akhlaknya baik, itulah terbaik umat menurut Allah dan Rasulnya. Karena Rasul misi-misi diutus oleh Allah adalah untuk merubah tatanan kehidupan vertikal horizontal yang disebut adalah akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak bukan arti yang sangat sempit, akhlak bukan arti parsial, tapi akhlak adalah arti universal. Akhlak adalah ada akhlak sahsiah, ada akhlak asasiyah, ada akhlak daulah. Akhlak sahsiah adalah etika, attitude, kemudian kita harus budi pekerti, tata sopan santun dan sebagainya. Sikap, tindak, ucap itu adalah yang baik, adalah itulah akhlak, bagian daripada akhlak. Secara pribadi kepada istri suami harus betul-betul sopan santun, memuliakan, menghormati, menunaikan kewajiban dan haknya. Istri pun sama kepada suami, kemudian kepada anak mendidik dengan baik, diluruskan dan dididik dengan keagamaan. Itulah yang disebut akhlak baik secara sahsiah dan usrah. Yang kedua adalah ada akhlak asasiyah, akhlak yaitu hukum. Kita pun harus patuh terhadap undang-undang, kita harus patuh terhadap aturan, karena orang yang patuh terhadap aturan itulah orang yang berakhlak, orang yang disiplin. Ketika orang disiplin itu adalah orang yang akan mendapatkan kehormatan di dunia dan akhirat.
Yang ketiga adalah akhlak daulah. Akhlak daulah itu adalah kita harus berakhlak kepada pemimpin. Pemimpin berakhlak kepada rakyatnya. Pemimpin sayang kepada rakyatnya, rakyat juga sayang kepada pimpinannya. Pemimpin mendoakan kepada rakyatnya, rakyat juga mendoakan kepada pimpinannya. Pemimpin menyuburkan, memakmurkan dan merealisasikan janji-janjinya kepada rakyat sesuai dengan amanahnya, dan demikian efeknya si rakyat pun menerima kesejahteraan daripada tanggung jawab dan kebenaran dan keadilan pemimpin. Itulah yang disebut akhlak. Jadi akhlak bukan hanya sebatas etika, akhlak bukan hanya sebatas tata sopan santun, bukan sikap saja, tapi secara universal dalam kehidupan vertikal horizontal. Jemaah yang Allah muliakan. Yang kedua yang disebut sebaik-baiknya umat itu adalah khairukum li ahli. Yang dikatakan umat terbaik oleh Allah adalah umat yang tanggung jawab terhadap keluarganya. Suami yang soleh, suami yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan baik kepada istri dan anaknya, baik kepada keluarganya. Keluarganya dididik, diarahkan, bukan nafkah dohiriyah saja, tapi yang terpenting adalah nafkah batinnya. Bagaimana istri dan anaknya mengerti tentang Islam, bagaimana si istri dan anaknya ngerti tentang orientasi hidup, bukan dunia. Dunia hanya sekejap, dunia sementara, dunia tidak ada apa-apanya. Tapi orientasi hidup yang sesungguhnya, bagaimana menata hidup bahagia di dunia yang sementara, dan apalagi prioritas adalah kebahagiaan di akhirat yang abadi. Itu yang sesungguhnya. Jadi yang kedua adalah orang-orang yang disebut terbaik menurut Allah dan Rasulnya, orang yang betul-betul memperhatikan kepada keluarganya. Anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah, didiklah, kemudian jadikanlah si keluarga itu menjadi pintar, tahu terhadap tujuan hidupnya agar dijauhkan daripada api neraka. Jamaah yang Allah muliakan, yang terakhir adalah nomor 3, yang terbaik umat itu adalah khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Terbaik umat menurut Allah dan Rasul adalah orang-orang yang belajar Al-Quran, memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Setelah memahami, setelah dipelajari, setelah diamalkan Al-Quran, lalu mereka mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Itulah investasi yang abadi, investasi yang hakiki, investasi yang sebenarnya. Bukan menginvestasikan harta untuk dunia, tapi bagaimana menginvestasikan harta untuk akhirat, ilmu untuk akhirat. Karena itulah yang menjadikan amal yang tak terputus ketika kita meninggal. Kata Nabi, idza matabnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u aw waladin sholihin yad'u lahumah. Ada 3 hal ketika seorang manusia meninggal, seluruh aktivitas amalnya akan terputus. Mana yang pertama? Sedekah jariyah, yaitu memberikan, mewakafkan harta yang kita miliki, baik untuk membangun pendidikan agama, tempat ibadah, dan tempat umum yang dijadikan sesuatu kebaikan. Itu akan terus mengalir ketika orang itu meninggal dunia, tidak akan terputus. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, baik kita mengajarkan Al-Quran ke anak, kepada orang lain, dan kemudian kita memahamkan ayat-ayat Allah, mendakwahkan ayat-ayat Allah, terus kita dengan orientasi adalah lillah, ingin mendapatkan ridho Allah. Ketika kita meninggal, insya Allah itu akan menjadi investasi yang tak terputus. Yang ketiga, meninggalkan anak yang soleh. Bayangkan ibu bapak ketika kita sakaratul maut, yang menalkinkan anak kita bukan orang lain, yang menghadiri kita ingin melepaskan, sebentar lagi melepaskan nyawa dari raga kita, yang menghadiri adalah anak cucu kita yang soleh, dan mendoakan, mentalkinkan, dan itu akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Orang tua tidak ada taranya sedihnya ketika kita mau melepaskan nyawa, ternyata anak tidak hadir di pinggir kita.
Oleh karena itu, jadi yang ketiga, investasi yang sangat luar biasa dan akan mengalir pahalanya tidak terputus, mempunyai anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Doa di sini bukan hanya doa kata-kata, tapi doa realita dengan vertikal horizontal, sodakohnya, akhlak yang baiknya, kemudian kita sosialnya yang bagus, ritualnya yang bagus. Itu adalah ruang lingkup dikatakan doa bagi anak, bagi orang tua. Anaknya soleh, anaknya ketika sholat, maka pahala sholatnya diberikan kepada orang tua yang meninggal. Anaknya sodakoh, sodakoh itu diberikan kepada orang tua yang meninggal. Anaknya haji, kemudian pahala hajinya di samping diberikan kepada dirinya, dibagikan juga kepada orang tua. Kesolehan anaknya itu semuanya diberikan kepada orang tua yang sudah meninggal. Itu yang disebutkan investasi daripada anak yang soleh. Mudah-mudahan arti daripada Hijriah, arti daripada Muharram, kita dapat mengambilnya. Mudah-mudahan Islam bersatu dan kita tingkatkan keislaman, pemahaman Islam, dan tingkatkan ketaatan kepada Islam. Makmurkan masjid, makmurkan majelis taklim, pahami ilmu-ilmu Islam. Kita hijrah menjadikan orang-orang terbaik di pandang Allah. Kita jadikan keluarga yang baik, kita menjadikan Al-Quran pedoman kita, dan kita jadikan sebagai orang-orang yang cinta terhadap Islam. Itu mudah-mudahan dengan momentum Hijriah ini kita lebih baik daripada tahun yang sudah. Ke depan menjadi lebih paham, ke depan menjadi lebih kita semangat untuk belajar Islam dan mengamalkan Islam dan pahami Islam dengan sesungguh-sungguhnya, karena dengan memahami Islam dengan sungguh, Islam akan menjadi kuat dan berwibawa dan terhormat bangsa yang lain. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, dengan Hijriah tahun yang baru menjadi tahun yang kita menangkan dan kita menjadi orang-orang yang hebat di tahun yang akan datang. Keluarga sakinah, anak cucu soleh-solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan walaupun dengan waktu yang sangat singkat ada manfaat dan menjadi motivasi bagi kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.